Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Diva Sahada dengan NIM 2121126. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang isi kandungan dari ayat-ayat di bawah ini. Yang pertama ada Quran Surah An-Nisa ayat 32, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang mana pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk tidak menginginkan kelebihan dari apa yang sudah Allah tetapkan. Dan Allah memerintahkan kepada umatnya untuk tidak memiliki sifat iri dan benci kepada orang lain atas apa karunia Allah yang sudah diberikan kepada orang lain. Sesungguhnya setiap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu memiliki takaran atau balasannya masing-masing. Dari ayat ini dapat direnungi bahwa sesungguhnya manusia diperintahkan untuk tetap selalu bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Karena apa yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar. Dan Allah pun tidak menginginkan hambanya untuk memiliki sifat iri dan dengki atau benci kepada orang lain. Pada ayat ini kita dapat merenungi bahwa apa yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar. Selanjutnya ayat kedua yaitu pada surah At-Tolaq ayat 7, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jadi dijelaskan pada ayat ini bahwasanya suami yang sudah mentalak istrinya itu masih wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan Allah tidak menuntut berapa besar jumlah dari nafkah tersebut, tapi Allah memerintahkan untuk menafkahi sesuai dengan kemampuan mereka, dengan kadar yang sudah Allah tetapkan. Dan Allah memberitahukan kepada mereka jika orang yang miskin tidak akan dibebani seperti orang yang mampu. Dan Allah akan menggantikan kekurangan tersebut dengan segala kecukupan. Dapat direnungi dari ayat ini bahwasanya kita harus percaya Allah itu tidak akan memberikan beban dan cobaan kepada hambanya di luar dari batas kemampuan hambanya. Dan kita juga harus percaya jika setelah adanya kekurangan, terjadinya kekurangan, itu pasti akan ada kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ada Quran Surah Al-Isra ayat 23, yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Isi dari kandungan ayat ini yaitu bahwasanya yang harus kita utamakan, yang pertama ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ada kedua orang tua kita. Jadi di sini kita diperintahkan sebagai anak untuk menghormati kedua orang tua kita, berbakti kepada mereka, berperilaku yang mulia, tidak menyakiti hati mereka, menjaga mereka, tidak menghardik mereka. Karena setiap apa yang kita jalani itu adalah ridho dari mereka. Dan kita sebagai anak dalam usia lanjut, mereka harus kita rawat, kita jaga, dan tidak menyakiti hati mereka dengan perkataan maupun perilaku kita. Jangan sampai perilaku dan perkataan kita dapat memperlambat kita menuju ke surga, bahkan sampai menghalangi kita untuk masuk ke surga. Dan yang terakhir ada Quran surah Al-Baqarah ayat 223 yang mana bunyinya, dan yang terakhir ada Quran surah Al-Baqarah ayat 223 yang mana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nah, pada ayat ini menjelaskan bahwasanya jika istri itu merupakan ladang bagi seorang suami, tempat di mana seorang suami ini mendapatkan keturunan yang soleh maupun solehah. Ibaratnya istri ini adalah lahan yang subur, ditanami dan akan tumbuh buah-buahan. Maka dari itu Allah perintahkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan posisi yang telah mereka kehendaki, dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah telah menjanjikan kabar gembira. Namun pada ayat ini kabar gembira tersebut tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita renungi bahwasanya melayani seorang suami itu adalah kewajiban untuk istri, dan itu merupakan salah satu bukti taat kita kepada suami, dan kita harus memperlakukan sesama pasangan kita dengan banyak kebaikan. Hal itu juga merupakan bentuk takwa kita kepada Allah. Dan kita perlu ketahui bahwa semua perintah yang dilakukan itu akan mendapatkan manfaat. Ketika kita melakukan larangan, itu pasti akan mendapatkan
balasannya juga di dunia maupun di akhirat. Sekian penjelasan saya mengenai ayat-ayat tersebut, isi kandungannya. Sekian, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.